COVID ini bukan main-main, COVID ini bukan hoax ya. Jadi kalau ada berita di sana sini yang menyatakan COVID tidak ada, jangan percaya. Katakan, jangan percaya. Karena COVID ini nyata. COVID ini benar-benar ada. Saya merasakan sendiri, saya saksinya sendiri, dan saya sudah sembuh dari COVID. Hai Mitra MBB, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan klik like untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Hai Mitra MBB, jumpa lagi di channel Mitra Berkat Bersama Indonesia. Oke, kali ini saya ingin menyambung mengenai video saya yang sebelumnya, part 1 atau bagian 1 mengenai COVID itu nyata. Dalam video kali ini saya ingin berbagi cerita atau pengalaman bagaimana sih rasanya positif COVID itu. Kalau di video yang sebelumnya saya lebih menjelaskan mengenai isoman. Pada saat isoman kemarin itu masih fase-fase awal, jadi belum reaksi dari COVID sendiri belum terasa. Jadi saya di hotel itu saya cuma 4 hari. 4 hari, 1 hari pertama, 2 hari masih belum kerasa, jadi badan masih terasa seperti flu-flu biasa. Ya, badan terasa panas cuman belum tinggi, paling sekitar 37,5 gitu kan. Pilek, terus hidung buntu, masih merasa fase-fase seperti itu. Nah, ini yang perlu teman-teman waspadai ya. Ketika sudah mulai badan terasa panas atau terasa tidak enak di hari pertama, kemudian mulai ada indikasi batuk, segera lakukan swab, karena virus ini menurut saya itu sangat-sangat berbahaya. Pada saat saya isoman di hotel hari pertama itu saya masih merasakan belum grafik daripada virus itu sendiri belum terasa di puncak. Jadi badan masih terasa meriang, kemudian ya panas paling 37,5, belum ke 38 sampai 39 belum. Jadi masih hanya tanda-tanda. Kemudian hari kedua itu sama. Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati. Pada hari setelah hari kedua ini kita harus waspada, jangan diremehkan, benar-benar jangan diremehkan. Ini karena saya mengalami sendiri. Pada saat saya isoman di hotel, pada hari kedua malam menjelang hari ketiga, ini fase atau grafik akan mulai naik. Jadi saya jam 1 malam itu tiba-tiba badan seperti panasnya luar biasa. Terus kemudian tubuh panasnya luar biasa, badan kerasa seperti apa ya, kayak kita dihajar orang banyak lah. Wah, sakit semua. Itu saya kasih paracetamol. Saya minum paracetamol, itu pun masih belum mempan. Jadi badan terasa panas sekali gitu kan, panas sekali, sakitnya luar biasa. Saya minum obat, 1 jam setelah itu badan reda, panas reda, tapi sekitar 2-3 jam lagi panasnya naik lagi. Jadi fase di hari ketiga, hari keempat itu luar biasa. Saya rasakan benar-benar badan sakit semua, terus panasnya luar biasa. Tapi untungnya
pernafasan saya baik-baik saja, jadi saya nggak ada sesak nafas, saya nggak ada apa eh, istilahnya kayak ya susah nafas lah, sesak nafas. Untungnya saya nggak punya riwayat sesak nafas, jadi eh, secara paru-paru aman. Tapi menyerangnya kalau untuk saya itu menyerangnya di badan, tulang, itu rasanya nyeri semua seperti dipukuli orang banyak. Nah, yang saya ceritakan ini adalah pengalaman saya. Jadi masing-masing orang mempunyai reaksi yang berbeda-beda terhadap COVID ini, teman-teman. Eh, Hari keempat saya pulang ke rumah karena ternyata orang-orang di rumah juga positif semua. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya balik aja ke rumah. Hari keempat saya balik ke rumah itu saya masih merasakan badan nggak enak, badan panas. Terus, nah ini yang penting, nafsu makan berkurang. Jadi selera makan nggak ada, terus mual-mual, pengen muntah, nggak enak semua lah pokoknya seperti kayak orang mabuk gitu kan, nggak enak semua, sakit semua di badan. Tapi saya kasih tips buat teman-teman yang atau mungkin yang punya saudara yang eh, mengalami atau positif COVID. Prinsipnya satu, jangan menyerah, terus berjuang. Karena ketika kita nyerah atau mungkin contoh misalkan nafsu makan berkurang, terus kemudian kita nggak mau makan, nah ini malah bahaya. Jadi paksa makan, dipaksa untuk minum obat, dipaksa untuk kita ya intinya semangat ingin sembuh. Karena kalau kita mempunyai semangat ingin sembuh, kita bisa melewati fase-fase kritis itu. Kemudian fase yang paling berbahaya atau mungkin yang teman-teman harus hati-hati adalah di hari antara hari ke-5, 6, 7 sampai dengan 10. Ini fase yang kita benar-benar harus kontrol ya. Harus cek saturasi oksigen itu berapa, kemudian harus cek pernafasan. Kita harus tarik nafas, itu rasakan sesak atau enggak. Karena di fase-fase dari hari ke-5 sampai ke-10 ini istilahnya itu daruratnya. Tapi kalau kita sudah melewati fase hari ke-10, hari ke-11 dan seterusnya, itu fase-fase pemulihan. Jadi sudah istilahnya kita sudah nggak minum paracetamol, badan sudah stabil, sudah nggak terlalu panas. Tapi untuk COVID ini efeknya beda dengan kita kalau kita sakit flu ya. Kalau COVID ini walaupun kita sudah dinyatakan sembuh, katakanlah hari ke-14, hari ke-15 dan seterusnya, yang masih tersisa dari efek COVID ini adalah badan lemas. Nah, ini teman-teman juga harus hati-hati. Walaupun sudah lepas obat, badan sudah terasa sehat, jangan dibuat aktivitas yang terlalu berat. Karena fase-fase ini adalah fase-fase tubuh apa ya istilahnya itu, kita mudah lemas, capek, seperti itu. Kurang lebih 1 bulan lah, 1 bulan baru baru mulai proses pemulihan ke normal. Nah, saya hanya ingin ngasih pesan aja ke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin yang mempunyai saudara atau siapapun, misalkan ada tanda-tanda badan panas atau meriang, tidak enak badan, hari pertama, kemudian masuk ke hari kedua, ada tanda-tanda batuk, segera lakukan swab. Karena ini penting sekali, jika kita tidak tahu eh, kita ini COVID atau tidak, itu akan sangat-sangat beresiko dan berbahaya, teman-teman. Karena kalau kita sudah tahu kita terinfeksi COVID atau dinyatakan positif, setidaknya ada pertolongan pertama, kita periksa ke dokter, mendapatkan antibiotik dan antivirus. Ini sangat penting sekali
jangan sampai kita salah penanganan, karena kalau sampai terlambat penanganan eh, akan beresiko dan berbahaya, bahkan bisa sampai mengakibatkan kematian. Nah, jadi ini pengalaman saya yang saya rasakan. Masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang merasakan sesak nafas, sulit bernafas, bahkan ada yang sampai menggunakan oksigen, saturasi di bawah 90. Ada yang merasakan indera pengecapnya nggak berasa, jadi nggak bisa membau, nggak bisa, lidahnya nggak bisa merasakan asin, manis, pahit, nggak bisa. Ada juga yang merasakan pusing luar biasa. Berbeda-beda, tiap-tiap orang berbeda-beda, tetapi jangan lupa begitu kalian sudah merasakan tidak enak badan, segera lakukan swab karena ini penting sekali. Dan tetap menjaga kesehatan, tetap jaga protokol, gunakan masker dimanapun kalian berada. Karena COVID ini bukan main-main, COVID ini bukan hoax, ya. Jadi kalau ada berita di sana sini yang menyatakan COVID tidak ada, jangan percaya. Katakan, jangan percaya. Karena COVID ini nyata, COVID ini benar-benar ada. Saya merasakan sendiri, saya saksinya sendiri, dan saya sudah sembuh dari COVID. Tetapi ini bukan berarti eh, saya tidak pakai masker atau tidak melakukan protokol kesehatan. Saya tetap melakukan protokol kesehatan karena eh, COVID memang ada di mana-mana. Jadi saya tetap menjaga protokol kesehatan. Eh, Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa memberikan gambaran bagaimana eh, terkena COVID-19 ini atau virus corona, rasanya bagaimana dan penanganannya bagaimana. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe video ini, klik like, bunyikan lonceng, karena kalian akan mendapatkan video terbaru dari kami. Sekian dan salam sehat selalu, berjuang.